Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rahmat Setiawan, selaku pengajar atau dosen dari mata kuliah Filsafat Ilmu, dan juga yang saya hormati rekan-rekan semuanya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi How to Accomplish Corporate Social Responsibility for Human Rights. Nah, kenapa saya mengambil tema ini atau alasan apa yang saya berinisiatif untuk mengambil tema ini? Karena ini sejalan dengan fokus saya di sumber daya manusia. Nah, dalam tema ini membahas tentang dampak dari perusahaan atau pelaku bisnis terhadap hak asasi manusia atau HAM yang yang dirampas oleh perusahaan atau pelaku bisnis yang ada di studi kasus dan juga yang ada di sekitar kita. Jadi dampak bisnis ini merugikan masyarakat atau merugikan salah satu pihak, eh, entah itu merugikan yang berdampak kepada lingkungan dan juga eh, terhadap hak-hak tanah yang dirampas oleh pelaku-pelaku usaha yang ada di eh, dalam materi ini. Nah, untuk selanjutnya tentang introduction, Business and Human Rights Research Center atau BHRC menerbitkan sejumlah besar kasus tentang kondisi hidup dan kerja yang buruk, kontaminasi lingkungan terhadap tanah masyarakat adat, dan kerusakan kesehatan masyarakat. Kasus-kasus tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana mendefinisikan dan menyelesaikan tanggung jawab sosial perusahaan atau bisa disebut dengan CSR. Jadi beberapa riwayat kasus hukum menunjukkan bagaimana penggugat menuntut pemulihan dan hambatan mana yang mereka hadapi selama proses hukum. Nah, ini juga eh, ada tentang kasus-kasus hangat yang terjadi di negara kita yang yang terletak di Jawa Tengah, yang mana di situ ada perampasan hak tanah oleh perusahaan terhadap masyarakat adat yang mana itu ter eh, masyarakat yang terdampak maksud saya yaitu masyarakat Wadas di Jawa Tengah. Nah, selanjutnya komunitas internasional hampir tidak menyadari perlu mengembangkan pendekatan yang memadai terhadap CSR sehubung dengan kepatuhan terhadap hak asasi manusia yang mendasar di tempat kerja. Jadi, Watson 2012 ini menyatakan lebih lanjut pembahasan CSR saat ini sebagaimana besar berfokus pada korporasi transnasional atau bisa disingkat dengan PNC dari negara-negara maju. Matten and Moon 2008 dalam perjalanan globalisasi, jumlah TNC yang berasal dari negara berkembang juga meningkatkan dalam 2 dekade terakhir. Jumlah TNC yang berasal dari negara berkembang ini eh, tampaknya ada kekurangan perhatian pada bisnis-bisnis ini yang bertanggung jawab untuk menghormati hak-hak dasar di tempat kerja. Nah, untuk selanjutnya, theoretical framework. Di sini ada beberapa poin. Eh, jadi penjelasan poin pertama adalah sejak 1948, hak asasi manusia telah dilindungi secara universal melalui adopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau bisa disingkat dengan DUHAM dan serangkaian konvensi PBB yang berkelanjutan. Berkenaan dengan ketenagakerjaan pasal 23 dan pasal 24, DUHAM membahas hak untuk bekerja, non-diskriminasi, kondisi kerja yang menguntungkan, remunerasi yang setara dan adil, jam kerja yang terbatas, serikat pekerja yang membela kepentingan pekerja, dan juga perlindungan sosial PBB 2014. Nah, untuk yang selanjutnya, jadi deklarasi ini tentang prinsip-prinsip dan hak-hak di tempat kerja dari tahun 1998 dan sampai tahun 2000
memperkenalkan UN Global Compact dan dihitung sebagai pencapaian universal pertama yang mendefinisikan CSR sehubung dengan SDM terkait tenaga kerja. Nah, yang selanjutnya pada tahun 2008, Prof. John Ruggie meluncurkan kerangka kerja bernama Protect, Respect, and Remedy yang dilengkapi pada tahun 2011 dengan Guiding Principles on Business and HR. Ruggie 2008, OHCHR 2011. Jadi, kerangka kerja PBB terdiri dari 3 pilar yang disesuaikan dengan 3 pemangku kepentingan yang saling terikat, yaitu pemerintah, TNI, serta perusahaan lainnya, dan juga individu atau kelompok yang SDM-nya terkena dampak buruk atau yang terkendala. Jadi pedoman baru ini dibangun di atas hukum internasional yang ada dan memperjelas hak dan kewajiban semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan bisnis di dalam perusahaan. Nah, untuk poin yang selanjutnya, kerangka kerja PBB berupaya menciptakan lingkungan bisnis yang berkelanjutan secara sosial dengan menjembatani kesenjangan sistem tata kelola yang telah meningkatkan melalui globalisasi yang muncul. Kontribusi terbaru ini dihitung sebagai kerangka kerja bisnis dan SDM global yang paling umum. Untuk alasan itu, saya membeli sebagai kerangka kerja kertas. Baik, untuk yang selanjutnya, the state duty to protect. Jadi pilar pertama dari kerangka kebijakan mencangkup tugas negara untuk menjaga dari pelanggaran SDM untuk pihak ketiga melalui implementasi proses legislatif yang tepat. Mekanisme hukum badan-badan perjanjian PBB secara langsung mengharuskan negara-negara penandatangan untuk menegakkan hukum SDM internasional melalui yuridiksi nasional. Baik, eh, dengan demikianlah eh, adalah kewajiban hukum negara untuk menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan internasional yang diadopsi oleh semua jenis perusahaan untuk meminta pertanggungjawaban mereka berdasarkan hukum domestik dalam kasus tersebut dan juga untuk memberi kompensasi kepada pihak yang dirugikan. Nah, di sini juga eh, sepengetahuan saya banyak sekali pelanggaran-pelanggaran HAM yang samar yang dilakukan oleh perusahaan. Contohnya, quit firing di mana pelaku bisnis atau manajer perusahaan itu tidak memecat atau mem-PHK-kan karyawan, melainkan dia memberikan beban kerja yang berat, dia mendiskriminasi karyawan yang akhirnya karyawan tersebut tidak kuat, maka dampaknya kepada karyawan, karyawan melakukan resign. Nah, ini tentunya dengan karyawan melakukan resign, perusahaan tidak memiliki tanggung jawab penuh. Karena apa? Karena ini inisiatif dari karyawan tersebut untuk melakukan resign. Dampak eh, penyebab padahal kasusnya penyebab karyawan itu resign gara-gara perusahaan memberikan beban atau mendiskriminasi karyawan yang begitu berat. Nah, akhirnya karyawan tersebut tidak mendapatkan kompensasi, karyawan tersebut tidak mendapatkan tunjangan PHK atau tunjangan lainnya yang diberikan oleh perusahaan. Nah, alibinya eh, alibinya yang dikeluarkan oleh perusahaan, karyawan tersebut resign karena inisiatif sendiri. Itu pelanggaran HAM, menurut saya itu pelanggaran HAM yang samar yang dilakukan oleh perusahaan. Baik, yang selanjutnya, the corporate responsibility to respect. Di sini ada beberapa poin, saya akan menjelaskan satu persatu. Pilar selanjutnya berfokus pada aksesibilitas prosedur perbaikan kepada mereka yang SDM-nya terpengaruh secara negatif melalui pihak ketiga. Proses pengaduan atas dugaan pelanggaran peraturan memberikan konstruksi berbagai instrumen hukum dan non-hukum. Jadi sementara langkah pertama menuju tindakan
hukum adalah negara tempat dugaan RT terjadi. Kerangka kerja PBB yang berkaitan dengan hambatan yang dihadapi penggugat dalam sistem peradilan nasional yang tidak eh, mereka tidak mampu sebenarnya. Nah, untuk poin kedua, pendekatan rugi telah dikritik karena tidak cukup dengan berargumen bahwa sementara negara dikenakan tugas, perusahaan hanya diberikan tanggung jawab. Nah, dengan poin demikian, dengan penjelasan tersebut, di sini memiliki arti yaitu tugas yang paling sulit adalah mempersempit dan akhirnya menutup kesenjangan antara kewajiban yang meluas dan ketidakpatuhan yang terus-menerus terhadap standar SDM internasional. Jadi untuk eh, masalah tersebut, jadi eh, SDM itu memiliki atau mempunyai kesulitan untuk menghadapi masalah tersebut. Untuk selanjutnya, untuk penilaian pertama, penelitian empat standar empat standar perburuan dasar FLS yang diberlakukan oleh organisasi buruh PBB ILO dipilih sebagai variabel studi yang merupakan prinsip yang paling mengakar dan diakui secara universal di tempat kerja. Standar-standar ini tercermin oleh Undang-Undang SDM dan LR internasional dan berfungsi sebagai pedoman yang mengatur untuk semua bentuk bisnis. Yang pertama, kebebasan berserikat dan pengakuan efektif efektif mohon maaf atas hak untuk perundingan bersama. Yang kedua, penghapusan segala bentuk kerja paksa atau wajib. Yang ketiga, penghapusan pekerja anak secara efektif. Dan yang terakhir, yang keempat, penghapusan diskriminasi sehubung dengan pekerjaan dan pekerjaan. Nah, tujuannya adalah untuk menguji penerapan kerangka PBB dalam konteks negara berkembang dan untuk menghubung pelajaran yang dipetik dengan tiga pilar yang telah dijelaskan tersebut. Kekuatan dan kelemahan model tersebut akan dipertimbangkan dan saran perbaikan akan diberikan untuk menutupi kesenjangan dan yang teridentifikasi. Nah, untuk yang selanjutnya, freedom of association, right to organize and collective bargain. Jadi menurut UDHR 1948 pasal 22 dan deklarasi LO tentang kebebasan HR untuk berserikat terdiri dari dua FLS, yaitu hak bekerja untuk berorganisasi dan perundingan bersama. Jadi hak untuk berorganisasi merupakan mohon maaf karena sinyal kurang baik mengakibatkan jaringan saya terputus. Baik, saya lanjutkan di poin kedua tentang pengakuan mutlak atas kebebasan berserikat, memungkinkan para pekerja menggunakan kapasitas penuh kekuatan negosiasi mereka untuk mengadvokasi peningkatan perlindungan LR lain dan kondisi kerja yang baik. Hak mogok memberikan kesempatan kepada buruh untuk berhenti bekerja jika majikan tidak menghormati hak-hak mereka atau tidak mau terlibat dalam negosiasi. Jadi selanjutnya tentang faktor ketakutan menjadi faktor utama seorang untuk tidak terlibat dalam pembentukan serikat pekerja karena takut diberhentikan, dominasi dominasi perusahaan pada serikat pekerja yang dicirikan sebagai kompromi dan akan mengecualikan pekerja dari negosiasi telah dikonfirmasi. Oleh karena itu, serikat pekerja dan serikat pekerja lainnya mungkin lebih setara. Nah, ini menarik eh, tentang kebebasan berserikat, di mana kemarin ada kasus tentang perusahaan Starbucks, yang mana Starbucks akan tidak akan memberikan tunjangan atau kenaikan gaji
bagi karyawannya yang melakukan atau bergabung di serikat pekerja. Ini menarik tentunya untuk dibahas. Nah, untuk selanjutnya, elimination of from of forced labor. Nah, di sini poin kerja paksa didefinisikan sebagai semua pekerjaan atau jasa yang dituntut oleh dari setiap orang di bawah ancaman hukuman apapun, dan untuk itu orang tersebut tidak menawarkan dirinya secara sukarela. Ini ada di pasal 2 Konvensi AILO nomor 29 1930. Jadi keputusan ini mencangkup dua elemen penting, ancaman hukuman dan juga kerja paksa. Nah, untuk yang selanjutnya, the effective abolition of child labor, di mana poinnya menurut Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan juga Budaya 1976 di pasal 10 nomor 3 dan Konvensi Hak-Hak Anak 1990 di pasal 32, pekerja anak mencangkup semua praktik kerja yang merampas antara lain hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan juga dari melakukan pekerjaan apapun yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikan dari anak tersebut atau membahayakan kesehatan juga perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau sosial dari anak tersebut. Jadi pengertiannya di dalam bentuk pekerjaan terburuk untuk anak mencakup semua untuk pekerjaan yang juga membahayakan anak tersebut. Jadi di sini terkandung di konvensi atau pasal ILO nomor 13, maksud saya nomor 138 di tahun 1973, dan juga pasal 1 dan secara harfiah nomor 182 tahun 1999 di pasal 3D. Nah, di sini ketika berbicara tentang celah dalam hukum, tugas untuk melindungi menempatkan eh, menetapkan tanggung jawab pada badan sektor publik untuk menjaga manusia dari kerugian SDM perusahaan dengan serangkaian tindakan, yaitu untuk mencegah, menyelidiki, menghukum, dan juga memperbaiki penyalahgunaan tersebut melalui kebijakan, undang-undang, peraturan, dan adjudikatif yang efektif. Jadi kerangka kerja PBB memberikan ruang bagi negara untuk menentukan batas antara CSR, sukarela, dan juga CSR yang wajib. Kecuali untuk FLS, di mana kewajiban untuk melindungi diberlakukan. Jadi di sini mempertimbangkan yaitu lebih dekat untuk penilaian yang lebih dalam. Jadi keefektifan kerangka kerja PBB bergantung pada pemerintah itu sendiri dan juga bagaimana prinsip atau konsep-konsep yang terbatas itu ditafsirkan. Jadi kerangka kerja PBB ini tidak memberikan resolusi akhir untuk pemerintah yang tidak menanggapi hal tersebut. Ini juga mungkin salah satu kelemahan utama dalam kaitannya dengan tugas negara untuk melindungi manusia dari dampak bisnis yang merugikan. Jadi akibatnya hambatan mekanisme hukum saat ini sangat menantang dan sulit untuk diatasi. Nah, yang selanjutnya tentang kelalaian tanggung jawab sosial di perusahaan. Manfaat CSR bagi masyarakat atau lingkungan diabaikan oleh panduan PBB. Oleh karena itu, kerangka kerja yang maju dapat menemukan keseimbangan yang memadai antara ancaman dan juga penghargaan. Jadi, kerangka tersebut berusaha untuk memastikan tata kelola perusahaan yang baik, tetapi hanya membahas tentang kewajiban korporasi untuk tidak merugikan. Jadi kegiatan ekonomi berkelanjutan harus melampaui aturan ini menuju benar-benar melakukan dengan baik dan juga memperbaiki lingkungan yang terdampak atau lingkungan di sekitarnya. Nah, selanjutnya kurang akses ke pemulihan.
Jadi kasus yang dipelajari memberikan bukti tentang kurangnya keberhasilan instrumen ini. Sistem peradilan nasional dalam konteks kajian tidak efektif dalam mengadili pengaduan yang diajukan, maksud saya. Jadi pemohon menghadapi hambatan yang tinggi seperti penyuapan yang memerlukan jaminan dari hakim dan juga pengacara. Nah, selanjutnya bagian pilar kerangka kerja PBB diharmonisasikan. Jadi pilar kerja PBB saling terikat dan perlu diselaraskan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang berkelanjutan. Dalam kasus yang diteliti, satu pihak terutama dikecualikan dari beragam proses yang sedang berlangsung, sehingga menghambat pembentukan forum bersama. Pengembalian pengambil alihan, maksud saya yang bertanggung jawab secara kolaboratif yang mempertimbangkan instrumen hukum dan non-hukum akan saling menguntungkan, terutama bagi pihak yang dirugikan. Jadi hak manusia, hak manusia atau HAM dan tenaga kerja universal telah diterapkan beberapa dekade yang lalu, tetapi masih banyak yang menyalahgunakan dan hanya sedikit yang telah dilakukan untuk meningkatkan mekanisme penegakan yang membuat norma tersebut pada akhirnya berharga dan benar-benar menghapuskan pelanggarannya. Jadi mempertimbangkan peran PBB tersebut, jadi sebagai dot global, lebih banyak ruang dapat diberikan untuk berbagai informasi terbaiknya tentang bagaimana meningkatkan atau membangun mekanisme penegakan yang mencapai tata kelola yang baik dan juga harmonis. Juga di sini tentang kerangka PBB yang menekankan berbagai norma aturan yang berlaku untuk semua jenis bisnis di atas segalanya. Jadi fokusnya terletak pada TNC Utara yang beroperasi di negara-negara berkembang. Nah, yaitu tentang pelanggaran HAM yang banyak saat ini, tentang kasus-kasusnya juga yang eh, banyak sekali, baik yang jelas-jelas itu pelanggaran, baik itu yang samar, yang telah saya contohkan tadi, yang mana perusahaan melakukan pelanggaran HAM secara samar, yang mana perusahaan memberikan beban kerja yang berat, mendiskriminasi karyawannya, yang akhirnya karyawannya tersebut terlalu berat atau merasa tidak nyaman, yang akhirnya melakukan resign, dan tentu saja itu tidak mendapatkan tunjangan atau kompensasi dari perusahaan tersebut. Ya, mungkin itu yang dapat saya jelaskan untuk materi atau diskusi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata dan juga ada pertanyaan, bisa langsung lanjut eh, kita berdiskusi di kolom komentar. Ya, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.